สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul Spiritual World. Hayo kita mulai. Sebuah pertanyaan, apakah benar semua orang itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah? Lalu seperti apa dan bagaimana orang-orang tertentu yang tiba-tiba mampu untuk melihat kejadian masa lalu? Mungkin seperti ini gambarannya. Perempuan bernama Ming ini bisa menerawang ke masa lalu layaknya manusia normal yang sedang menonton acara di televisi. Selain itu, dia juga bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah. Orang-orang sering meminta bantuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, juga bagaimana nasib arwah-arwah orang yang mereka sayangi. Sebenarnya tidak hanya manusia, arwah sendiri sering mendatanginya. Sekarang ceritanya dia akan pindah dan menyewa kamar angker di sebuah apartemen tua. Hari pertama di sana ada yang memanggilnya di lantai atas. Sosok itu mengingatkan bahwa kamar yang disewa tersebut milik mereka dalam tanda kutip dan selama ini tidak ada yang berani tinggal di sana. Setelah mengatakan itu, dia lalu menghilang. Hal menakutkan pun terjadi. Tak lama satu lantai apartemen itu menjadi gelap dan setelah itu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sosok tadi ternyata hanyalah pria biasa penghuni lantai atas. Dikatakan kamar itu dulunya ada yang mengakhiri hidup dengan menggantung diri. Di tempat lain, dokter bedah bernama Bart ini masih kekeh meminta polisi untuk menyelidiki kasus kematian ayahnya yang tidak terpecahkan sejak 15 tahun lalu. Ada keyakinan bahwa ayahnya tidak mungkin mengakhiri hidup walaupun tidak ada tanda-tanda kekerasan di jasadnya. Polisi senior hanya bisa memberikan berkas dokumen tentang kasus tersebut dan foto-foto Ming yang sering tertangkap mampir ke kuburan ayahnya. Ming ini diakui Bat sebagai saudaranya dan di saat Bat mengunjungi kuburan ayahnya, seorang bapak memberitahunya bahwa mental Ming sedikit terguncang karena mengalami sebuah peristiwa dulunya. Cerita kembali ke Ming. Dia diberitahu seorang pria penjaga warung bahwa ada yang sedang mengikutinya sejak pindah ke apartemen itu. Yang dimaksud itu ternyata bukan hantu melainkan pria ini. Dia terus meminta tolong kepada Ming tapi Ming menolak dengan berkata tidak ingin terlibat. Ming lalu pergi dengan angkot dan di belakang sana, dia sempat melihat hantu dengan wajah yang menakutkan. Entah kenapa Ming sangat takut dengannya dan turun dari angkot. Dia berlari kencang dan sosok hantu itu pun tampak terus mengejarnya. Sesampainya di kamar, Ming berkata dia terus mengejarku dan kau harus menghalanginya. Seakan-akan sedang ngomong dengan seseorang tapi sebenarnya tidak ada siapa-siapa di sana. Memang tidak ada manusia tapi ada yang sedang tergantung di atas dan sosok hantu pria itu pun sudah berdiri di depan pintu. Setelah itu dia pingsan dan sesadarnya, Bat sudah di sana dengan berkata dia bukanlah hantu. Bat menyuruhnya untuk menemukan tempat tinggal baru karena apartemen kumuh itu hanya akan memperparah asmanya. Ming merasa tidak mengenal Bat tapi anehnya kenapa Bat tahu banyak soal dia. Bat lalu mengingatkan bahwa dia adalah anak dari teman ayahnya dan sewaktu kecil mereka sering main ke rumah Ming. Alasan Bat mengikutinya itu karena dia ingin menanyakan tentang kasus kematian ayahnya yang tak terpecahkan. Malamnya hujan turun begitu deras. Di kamar Ming ada yang tergantung di atas kipas dengan mata yang melotot dan lidah yang terjulur keluar. Buat Ming hal ini sudah biasa dan baru saja dia ingin memejamkan mata, ada suara teriakan yang justru membuatnya takut. Lagi-lagi sosok hantu pria yang entah siapa. Malam itu berlalu begitu saja dan besoknya Ming menjalani kehidupannya seperti biasa. Dia melihat-lihat keluar jendela di mana para hantu sedang duduk-duduk yang menurutnya biasa saja, bahkan Ming lebih nyaman melihat mereka daripada bersama manusia. Pria itu datang lagi dan mengancamnya untuk membantu dengan menodongkan pistol. Ming menolak dan berkata, kau harus menjalani karmamu. Sebenarnya yang pria ini inginkan adalah mengetahui keberadaan mayat seseorang yang mungkin sudah dihabisinya dulu. Karena perbuatannya inilah dia terus merasa dihantui dan melihat arwah. Setelah itu Ming mengajak Bat ke sebuah tempat. Di sana Ming membakar mainan yang dia bilang untuk anak-anak. Tali ayunan bergerak dan menurut Ming ini adalah waktunya untuk dunia spiritual. Beberapa hantu anak-anak korban tabrakan masih di sana. Penduduk juga mengaku kadang masih mendengar tangisan anak-anak. Bat sama sekali tidak mempunyai kemampuan melihat mereka, jadinya dia cuma diam terpaku yang padahal anak hantu gendut itu sudah ada di belakangnya. Mereka lalu masuk ke sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, yang ternyata adalah rumah Ming. Bat tiba-tiba teringat hari itu di mana dia sedang menunggu di mobil dan ayahnya masuk ke rumah yang tak pernah kembali. Ming sendiri merasa tidak pernah mengingat apa yang sudah terjadi hari itu. Menurut para ahli, otak dengan sendirinya akan menghapus kenangan yang tidak diinginkan dan menciptakan cerita baru untuk menipu diri sendiri.
Mereka lalu ke rumah sakit dan bapak-bapak inilah ayah Ming. Seketemunya dia dengan Ming, ayahnya langsung mengusirnya dan mengatakan Ming bukan putrinya. Ming pergi dan Bat mencoba berbicara dengan pria itu dengan menyebutkan dirinya sebagai putra dari Pak Tot. Mendengar nama Tot malah membuat si bapak murka dan berkata, hal ini membuat Bat mengira-ngira apakah dia yang telah menyebabkan kematian ayahnya dulu, dan tiba-tiba si bapak ngelantur yang katanya menyeramkan. Dia ada di sini, aku bisa melihatnya. Setelah itu dia berubah sikap lagi yang terus memanggil Ming anaknya. Malamnya, Bat masih memikirkan kasus kematian ayahnya. Tiba-tiba sebuah gelas bisa bergerak dan jatuh ke bawah, tapi ketika Bat menoleh, gelas itu tetap berada di atas meja. Sebagai dokter, Bat tentu paham soal teori penyebab seseorang meninggal dengan melihat ciri-ciri dan tanda-tanda dari jasad, tapi kematian ayahnya benar-benar membuat dia frustasi. Seorang anak lalu berhenti di ruangan mayat tepatnya di mana Bat berada sekarang. Setelah mengetahui ayahnya sudah meninggal, anak itu terlihat syok dan hal ini sama dengan apa yang terjadi sewaktu Bat mendengar ayahnya dinyatakan meninggal dulu. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dan dia mencoba menenangkan pikiran dengan menulis di dinding kaca. Di tempat lain, Ming malah bersedih karena tidak lagi melihat hantu yang tergantung di kipas. Karena itulah dia pun berencana untuk pindah ke rumah yang ada hantunya. Ming selalu mengenang mendiang ibunya dengan membawa bungkusan kecil bersamanya. Pria tempo hari itu muncul lagi dan tanpa basa-basi, Ming langsung meneriakinya pembunuh. Pria itu mengelak dan berkata dia hanya ingin tahu di mana mayat wanita yang dicarinya itu karena ingin menguburnya, tapi Ming berpendapat lain. Menurutnya, pria ini telah memperkotek seorang wanita, menghabisi dan membuangnya ke sungai. Tidak hanya wanita itu, tapi juga janinnya. Sekarang Ming menyuruh pria itu untuk menutup mata agar bisa melihat lebih jelas. Hantu perempuan yang bernama Mas itu beneran muncul sambil memegang janinnya. Pria itu begitu menyesal dengan perbuatannya dan Ming menyuruh Mas untuk pergi meneruskan perjalanannya. Biarkan saja pria itu menanggung dosa dan tinggal di dunia orang mati, yang ternyata Ming sudah tahu bahwa pria itu akan segera mengakhiri hidup. Setelah itu Ming menemui Bat di rumahnya dan merasakan ada yang meninggal di rumah itu. Orang itu tak lain adalah ibu Bat yang sengaja mengakhiri hidup. Untuk sementara Ming akan tinggal di sana dan selama dia di kamar, ada kaki yang melayang lewat. Setelah dia turun dari tangga, pintu kamar juga terbanting sendiri. Di meja makan, Bat menanyakan kembali bisakah Ming menanyakan kepada arwah ayahnya siapa yang sudah menghabisinya, tapi Ming menjawab dia tidak yakin karena arwah ayahnya mungkin sudah bereinkarnasi. Malahnya mereka ke kuburan untuk menggali kuburan ayah Bat. Tujuannya cuma satu, agar Ming bisa berkomunikasi dengan arwah ayahnya, tapi menurut Ming hal ini terasa agak aneh. Ming diingatkan kembali oleh Bat bahwa hari itu dia seharusnya juga ada di rumah bersama ayahnya, tapi Ming sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Kuburan ayah Bat terbuka dan Ming mulai gelisah yang membuat asmanya kambuh. Di belakang Bat ada sosok hantu pria dan tidak tahu kenapa, hantu pria itu selalu membuatnya takut dan kabur. Di tengah jalan, Ming melewati biksu yang menanyakan ada apa. Ming pun langsung bersujud dan meminta bantuan. Ternyata biksu juga hantu yang semakin membuatnya histeris. Dia berteriak minta tolong agar siapapun bisa mengeluarkannya dari dunia ini. Bat sendiri masih mencoba mencari Ming tapi terkendala dengan kakinya yang terluka. Karena merasa membutuhkan obat, Bat pun segera kembali ke ruang prakteknya. Kalau dipikir-pikir lagi, sekarang ada kecurigaan bahwa Mingla yang mungkin menghabisi ayahnya dulu. Dugaan-dugaan ini membuatnya gila dan dia mengingat Pak Tua yang mengajarinya untuk tenang dikala ingin berpikir lebih fokus. Cerita berlanjut ke Ming. Akhirnya dia kembali ke rumah dengan perasaan cemas sambil menggenggam bungkusan kecil dari ibunya. Dia mendengar ada suara bantingan pintu juga suara-suara langkah kaki. Tiba-tiba hantu ibu Bat muncul di hadapannya yang membuat dia kembali naik ke atas. Di atas sana juga ada sosok hantu wanita yang ternyata ibu Ming. Baru saja dia ingin mendekati ibunya, Ming terdiam ketika melihat sebuah bingkai foto yang tiba-tiba jatuh dari dinding. Sekarang arwah ibunya sudah menghilang dan muncul lagi di dalam kamar. Suara ibunya terdengar memanggil Ming dan dia pun tidak kuasa menahan tangis sambil memeluk arwah ibunya. Ming meminta tolong kepada ibunya dan berkata ada hantu laki-laki dan juga hantu ibu Bat yang mengejarnya. Dia bertanya-tanya kenapa harus melihat arwah orang mati. Hantu ibu Ming tiba-tiba berubah ekspresi dan menekan kepalanya. Lama-lama tangannya turun yang lalu mencekiknya. Di sini Ming baru sadar ternyata itu bukanlah arwah ibunya, melainkan arwah ibu Bat. Sebelum menghilang, hantu itu berkata, kau jahat, ibumu pun jahat, mati saja kau.
Peristiwa itu membuat Ming ingin segera pergi dari rumah, tapi dia kembali masuk karena melihat hantu laki-laki yang sudah berdiri di luar. Tak berapa lama, Bat kembali ke rumah dan mencari Ming. Ming sendiri terlihat bersembunyi di lemari sambil ketakutan. Sekilas ada gambaran masa lalu yang menceritakan ayah Bat mendapat serangan asma tepat di tengah tangga rumah Ming. Obatnya terjatuh dan Ming kecillah yang mendapatkannya. Ayah Bat meminta obatnya, tapi di mata Ming, pria ini sangat menakutkan dan malah tidak memberikan obat tersebut. Sebenarnya ada ayah Ming di belakangnya, tapi tidak berbuat apa-apa dan dalam keadaan sesak nafas akut, ayah Bat lalu terjatuh ke bawah dan meninggal. Melihat itu, Ming menangis dan berlari keluar, yang lalu tertabrak sepeda motor sedangkan Bat yang saat itu ingin menyelamatkannya malah tertusuk besi di bagian kaki. Itulah masa-masa Bat berada di rumah sakit yang juga melihat jasad ayahnya dibawa ke dalam kamar mayat. Pelan-pelan Ming membuka pintu lemari, dan ternyata di sana masih ada hantu ibu Bat. Besoknya, Ming meninggalkan rekaman suara yang mengatakan tidak bermaksud melakukan itu semua dan benar-benar tidak mengingat apa yang terjadi. Sebenarnya dia sendiri juga memilih untuk tidak mengingat kenangan lama dan meminta maaf kepada Bat untuk apa yang sudah terjadi dengan keluarganya. Setidaknya dengan rekaman itu sudah jelas bahwa dugaan Bat selama ini tentang ayahnya yang tidak mungkin mengakhiri hidup adalah benar. Ming sendiri sudah pergi dengan kereta dengan asmanya yang sedang kambuh. Lanjutan cerita dulunya itu, ternyata ayah Ming menikmati masa-masa di saat temannya jatuh dan sengaja meminta alat semprot itu kepada putrinya. Setelah temannya jatuh pun, ayah Ming tertawa terbahak-bahak. Malamnya, Bat terlihat ingin mencari keberadaan Ming sedangkan Ming terus merasa ketakutan mengingat kenangan lama. Ada sosok hantu dengan rambut kusut lengket yang duduk di kereta. Tepatnya, hantu ayah dan ibu Bat mendatangi dan terus menghantuinya. Ming sudah merasa lelah dan tidak ingin lagi terus melarikan diri. Dia berteriak di depan peti ibunya dan memanggil ibunya untuk membawa dia bersamanya. Di momen ini, Bat juga menemukannya, tapi dia memilih diam di mobil. Peti bergetar dan terbuka. Ming pun berubah dan menjatuhkan diri di dalam peti. Bat turun dan melihat Ming yang sudah dipeluk ibunya di dalam peti. Diceritakan kembali hari itu ayah Bat memang sudah tidak enak badan dan menyuruh Bat untuk menunggu di mobil sedangkan dia akan turun sebentar ke rumah Ming. Sesampainya di sana, ayah Ming menanyakan apa yang dia mau dan ayah Bat langsung meminta Ming untuk ikut bersamanya karena sebenarnya Ming itu adalah putri kandungnya. Ayah Ming yang sudah tahu akan perselingkuhan istrinya pun sudah dihabisi sebelumnya. Dia merasa kecewa dengan teman baik dan istrinya yang sudah berkhianat, tapi bagaimanapun dia menginginkan Ming, anak yang sudah dibesarkannya. Jadi itulah apa yang sebenarnya terjadi. Ming ternyata masih hidup dan Bat berkata dia tidak bisa membalaskan kematian ayahnya karena dia tahu bahwa ayahnya sendiri juga tidak akan setuju jika dia menyakiti adiknya sendiri. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.